Welcome to Through My Life Indonesia. Survei mengatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi nggak subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Opit dikenal sebagai YouTuber gaming yang namanya mulai menanjak naik. Namun, Opit bukanlah nama sebenarnya. Pemilik channel ini memilih nama Opit karena dirinya adalah pencinta anjing. Sebab di lingkungan rumahnya kebanyakan anjing diberi nama Opit. Tak hanya menyembunyikan identitas asli, Opit juga tak menampakkan wajah pada setiap videonya. Visualnya di semua video digambarkan sebagai anjing ras Jepang, yakni Akita. Bahkan suaranya pun disamarkan agar identitasnya benar-benar tertutupi. Opit lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret. Namun pada usia 4 tahun, keluarga Opit memutuskan pindah ke Kalimantan. Opit sendiri adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Keempat kakaknya semuanya adalah perempuan. Opit kecil adalah anak pemalu dan tak mudah akrab dengan orang baru. Ia bisa dibilang sebagai anak rumahan dan jarang sekali berpergian. Itulah mengapa ia akhirnya tertarik dengan dunia game. Sebab di dunia game, ia bisa mendapat teman-teman baru secara online. Saat kelas 6 SD, Opit memainkan game online pertamanya, yakni Counter-Strike, Point Blank, dan Ayo Dance. Semakin lama, Opit pun bisa dibilang kecanduan bermain game online. Setiap pulang sekolah, bukannya pulang ke rumah, Opit malah langsung ke warnet untuk bermain game online. Hal ini pun sempat membuat ayahnya geram. Demi membuat anak bungsunya itu cerah, ayah Opit pun mendatangi warnet tempat Opit biasa bermain game online. Sang ayah pun mengempeskan ban sepeda milik Opit agar ia pulang dengan berjalan kaki dari warnet ke rumah yang jaraknya cukup jauh. Dengan harapan Opit akan merasa jerah dan tak lagi datang ke warnet. Namun Opit justru punya ide lain. Saat pulang, ia membawa sepedanya itu ke bengkel dan memompa kembali ban sepedanya agar ia tak perlu menuntun. Setelah sampai di dekat rumahnya, Opit sengaja mengempeskan ban sepedanya kembali agar sang ayah mengira dirinya menuntun sepeda dari warnet. Opit pertama kali bermain game di handphone saat orang tuanya membelikan HP seri Nokia C3. Dari HP tersebut, Opit mulai bermain game di Biame. Dari game itulah Opit berhasil mendapatkan sejumlah uang, hingga akhirnya ia bisa membeli HP Android pertamanya. Berbekal HP Androidnya, Opit yang kala itu masih duduk di kelas 3 SMP, mulai memainkan game lain, yakni Clash of Clans dan Get Rich. Dari bermain COC ini, Opit memiliki hingga 30 akun, dan ia pun bisa menjual akun-akun tersebut untuk kembali mendapatkan uang. Uang yang berhasil ia kumpulkan dari game COC digunakan Opit untuk membeli HP Android yang spesifikasinya lebih bagus. Dengan HP Android terbarunya tersebut, Opit mulai bermain game Mobile Legends dan Growtopia. Ketika mendapat uang dari game Growtopia, Opit tak lagi hanya membeli HP baru, melainkan ia mampu membeli sebuah PC yang bisa mendukung hobinya bermain game. Bermodalkan PC tersebut, Opit pun memulai channel YouTube-nya. Sebelum memulai YouTube, Opit sering mendapat nasihat bahwa nanti semakin tua dan berumur, waktu bermain game akan semakin sedikit. Tidak ingin waktunya bermain game semakin berkurang, Opit pun bertekad membuat channel YouTube gaming yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Jadi ia tak hanya bermain game yang membuang waktu, tetapi malah sebaliknya bisa menghasilkan uang. Opit pun membuat channel YouTube-nya dengan konsep yang unik. Seperti yang dijelaskan di awal, Opit sama sekali tak membuka identitasnya di semua video miliknya. Ia menggunakan avatar seekor anjing ras Jepang, Akita, dan suara yang disamarkan. Ide awal Opit membuat konsep video seperti ini adalah karena terinspirasi dari YouTuber luar negeri yang memiliki konsep yang sama. Ia pun tertarik untuk mencoba, karena channel YouTube di Indonesia masih jarang yang memakai konsep tersebut. Pada tanggal 17 Desember 2018, menjadi hari bersejarah bagi Opit. Karena di tanggal tersebut, Opit mengunggah video pertama di channel YouTube-nya dengan tema game PUBG.
Orang tuanya yang pada awalnya menentang, mulai memberi kepercayaan kepada Obit untuk melakoni pekerjaan sebagai YouTuber gaming. Karena sudah terbukti Obit bisa menghasilkan uang dari bermain game. Awal mendirikan channel YouTube tak butuh waktu lama bagi Obit untuk meraih banyak viewers. Hal ini dikarenakan banyak yang tertarik dengan konsep unik yang dihadirkan olehnya. Untuk mencapai syarat monetisasi terpenuhi, Obit hanya membutuhkan 5 video dengan jangka waktu kurang lebih 18 hari saja. Sayangnya, popularitas yang diraih dengan sangat cepat berakhir dengan cepat pula. Semakin lama jumlah viewers Obit semakin menurun, bahkan sampai di titik tak ada yang menonton. Dampaknya Obit tak bisa mencarikan AdSense yang ia dapat dari YouTube karena tidak mencukupi ambang batas jumlah uang yang bisa dicairkan. Berkaca pada kondisi ini, Obit pun mulai memutar otak untuk mendapatkan kembali viewersnya. Ia pun akhirnya sadar bermain PUBG membuatnya terlalu fokus sehingga jarang melontarkan komentar-komentar kocak saat merekam video. Hal itu ternyata membosankan bagi para penonton dan memilih meninggalkan channel Obit. Akhirnya, Obit mencoba bermain game lain selain PUBG. Ia mencoba bermain game Short Life yang membuatnya kembali mendapatkan viewers. Dalam game ini, Obit bisa bermain santai dan banyak melontarkan komentar-komentar lucu yang menghibur. Dan benar saja, viewers Obit kembali tinggi dan kini menjadi stabil. Usaha Obit akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 7 Agustus 2019 silam, Obit berhasil mendapatkan silver play button dari YouTube. Saat ini Obit memiliki 800.000 subscribers dan telah mengunggah 247 video. Dilansir dari situs noxinfluencer.com, penghasilan Obit dari YouTube saat ini kurang lebih mencapai 241 juta hingga 845 juta rupiah per bulannya. Dengan penghasilan dari YouTube tersebut, Obit saat ini mulai menabung untuk membeli rumah dan membuat sebuah gaming room sendiri. Ia juga bercita-cita menanggung kehidupan orang tuanya sehingga ayah dan ibunya tak perlu bekerja lagi. Meski namanya sebagai YouTuber sudah mulai naik, Obit masih memiliki rasa tak percaya diri untuk melakukan kolaborasi dengan YouTuber lain. Hal ini disebabkan karena pada saat subscribersnya masih 100.000, ia pernah membuat janji dengan YouTuber lain untuk melakukan kolaborasi. Namun sayangnya janji tersebut tak pernah terwujud karena YouTuber tersebut selalu menunda. Itulah mengapa kini Obit belum mempunyai kepercayaan diri untuk melakukan kolaborasi lagi. Obit berharap kisah hidupnya ini bisa memberi motivasi bagi orang lain. Ia juga senang jika kini citra gamer semakin membaik. Obit berhasil membuktikan bahwa mereka yang gemar bermain game tak hanya membuang waktu, tetapi juga bisa menghasilkan sesuatu. Apapun bidang yang digeluti sebenarnya bisa menghasilkan, asal kita sungguh-sungguh dalam menjalaninya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.